Sehingga para sahabat galau datang kepada Rasul, ya Rasul, saya dulu 30 apa? Nah dengan kekhorupan ahli kita semua, rusak akal yang jadi kurang menurun. Apa nanti saat ada tuntutan bahwa apabila sudah hafal Quran tidak boleh hilang? Kalau hilang berdosa. Bagaimana sanuk keluka falatanasa? Illa masya Allah. Untungan kata-kata illa masya Allah. Sanuk keluka akan saya bacakan kepada kamu ya sofal khalqi. Falatansa maka kau tidak akan lupa. Artinya jangan sampai kamu lupa setelah mendapatkan ayat Quran. Tapi illa masya Allah, kecuali apa yang dikehendaki Allah. Memang kita itu sebagai makhluk, kehendak apapun Allah Ta'ala menghendaki. Tapi apabila kena sesuatu, kena mungkinlah usia, sehingga akhirnya banyak yang terlupa. Nah ini Rasulullah mendapatkan ayat dari surat At-Tin, sambil makhot yang jadi syahid saja. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilina illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sungguh aku akan menjadikan manusia yang baik posternya, datang akalnya, datang kekuatan berpikirnya, itu adalah manusia. Kalau malaikat sudah baku, tidak bisa berkembang. Kalau manusia berkembang, itu sebaik-baik makhluk Allah dalam manusia. Tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian aku kembalikan kepada yang pertama. Dulu waktu kecil diminumi, mandi dimandikan. Maka dalam ayat surat Yasin, wa man nu'ammir nunaqqisu fil khalq. Barang siapa yang aku panjangkan umurnya, akan saya kembalikan seperti kejadian pertama. Wa man nu'ammirhu, barang siapa yang aku panjangkan umurnya, nunaqqisu, akan saya kembalikan. Yang tadinya tidur dikeloni wong tua, mandi dimandikan orang tua, makan suapi oleh orang tua, akan kembali lagi apabila sudah umurnya usianya lanjut, berbaring di kamar rumah sakit atau di kamar istirahat berbulan-bulan, gigi sudah tidak ada semua, kalau lagi musimnya enggak, mobil juga enggak pakai gigi. Jadi manusianya juga banyak yang pakai enggak pakai gigi. Aten niku lah gigine bar langka ya mesti mangane anyar kanyu. Disuapin, itu sama dengan waktu kecil. Tapi semuanya ini hanya lahirnya saja. Tapi apabila illal ladzina amanu wa 'amilus shalihah, kecuali yang tidak mengalami bobrok totalitas, kecuali orang beriman dan amal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka orang yang beriman dan amal soleh pendapatan pahala tidak akan putus. Ghairu maktub, tidak diputus, itu pahalanya tidak akan putus. Terus dikuatkan dengan hadis dengan Nabi Daud, idza balaghul mu'mina minal kibari ma yujizu anil amal kutiba lahu ma kana ya'malu bisyawab. Kelak menemui orang mukmin minal kibar, kena dari kepikunan, kena tua. Saya sendiri sudah merasa tua. Kalau pergi jauh mudun bisikilah datang mah. Dulu pakai motor dari sini ke Babakan, geber bawa, tidak merasa apa-apa. Sampai datang ke Kiai Mbah Nur juga tidak merasa apa-apa. Semono angin menerpa kita, tetap tegal. Saniki yang jero mobil kasar, itu jelas mengurang. Tapi kata Rasul, ma yu'jizu amal, ma itu isim mausul, bentuk apa saja, sifat-sifat yang menjadikan lemah. Yu'jizu, tidak akan lemah, apes,
anil amali dari amal perbuatan tidak seperti dulu. Kata Rasul, kutiba lahu ma kana ya'malu fi sadabi, akan dicatat sebagaimana waktu muda. Dari waktu nomen itu bangkit ibadah walaupun wis tua, kadang sembahyang lupa, sembahyang wis telu apa loro, papat apa telu, banyak lupa. Ya ini tetap ditulis waktu tergantung waktu nomen. Amal perbuatan baik jangan menunggu tua. Dan kesempatan muda. Nanti tuanya akan menikmati hasil muda. Seperti Pak Lason sekarang sudah menikmati tua. Apa sih dapat pensiun? Kerjanya waktu muda. Belum dinikmati oleh Pak Makmun. Pak Muslimin enggal. Paling. Itu hasil dari apa? Hasil dari perbuatan muda. Ternyata kehidupan di suatu bangsa negara itu tetap berfungsi sifat muda itu di saat tua. Jadi insya Allah sampai khidmah. Al khidmah yutarotabu ala barokah wal jaza. Kalau khidmah itu tuntutannya ya barokah dan pembalasan. Tapi kalau amal kasbu ya tarotabu ala ajri. Nah kasab ya hubungannya dengan upah. Tapi ada upah semacam al khidmah, meladeni, melayani. Ya, sampai ini jadi pelayan. Nanti tidak percaya buahnya nanti pada keturunan kita muda jadi orang soleh, kemudian jadi orang yang berguna, dicukupi dengan apa ya nun seulah abah saya khidmah di luar lagi 44 tahun hanya punya santri 46 berarti setahun santri siji. Ada perjuangannya kelihatannya katanya itu pernah macam-macam lah jare menjadi dengan orang kandang kan ada kayak Pak Alam itu jare-jare ngakunya tunangan Nabi yang nggak berani jare yang akhirnya ya bisa dibuktikan begitu berapa meninggal santri semakin tambah semakin lama meninggal. Ini mungkin ada nilai khidmat di depan masyarakat. Mungkin saya tidak membanggakan orang tua, tidak. Mungkin ada sesuatu yang dinilai oleh Allah yang akan turun-temurun kepada anak. Sebagaimana Al-Quran dalam surat Nisa, Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa'a. Bapak ibu dan anak-anakmu tidak ada yang tahu mana yang lebih manfaat. Tidak ada yang tahu. Tadruna ayyuhum, tidak ada tahu mana yang lebih manfaat. Tapi ternyata Sayyid Abdullah bin Abbas memberikan komentar ayat itu dalam tafsir Munir. Itu sebenarnya ayat memutuskan di mana orang tua pernah berjuang, di mana orang tua pernah khidmah kepada bangsa, pasti akan mendatangkan putra putri yang bisa dipercaya oleh bangsa dan masyarakat. Sebaliknya, apabila anak yang lebih baik, akhwalnya, tingkahnya lebih baik, kita akan bawa pengaruh bagi anak. Harta di kuburan pun semakin dicicil, dosanya semakin dihilangkan sedikit demi oleh perbuatan baik anak. Itu. Niki Anda Selasa wingi niku wonten santri, wali santri 4 orang. Lanang wadon. Nah, saya habis pengajian jam 4 hari, saya temui. Maaf Yai, kalau mau titip anak Yai, tapi kalau tidak menantikan, pintiku bukan apa pinangi. Ini apa yang benar? Langsung mengapa meneteskan air mata. Tapi alhamdulillah Yai, kalau begitu anak pulau wonten pondok batangnya pun sadar dia itu dari sembahyang tuh Yai. Bojone guyu, aku kata kenal. Nembe patang dina
durung jamaah karo nyong durung. Iku langsung wong tuane sadar. Jadi mau sholat. Belum biar diteruskan sholat tapi 2 tahun tidak melakukan sholat setelah anak mondok patang dina. Durung ketemu karo nyong, dia sudah sadar. Langsung terus kalau kalian oh iya berarti di mana anak walaupun orang tuanya anaknya di tempat yang soleh, di tempat yang mencetak orang soleh, dan anak itu menjadi orang soleh, itu pasti membawa pengaruh orang tuanya menjadi baik. Ingkana wala ba'afadar sambil jangan Rasulullah lidailah, kebaikan anak akan menarik kebaikan orang tua. Itu terbukti. Niku Selasa ini Selasa namanya bulan ini. Dan anak sing urut. Nah, itu kalau berbisnis gitu. Dan terus kalau saya sholat kayak juga jam datang ya. Oh, apa namanya kok anaknya dan pondok semua jamaah bareng, ngaji bareng, baca Fatihah bersama-sama. Kata niku. Ini bahkan bisa membawa pengaruh baiknya orang tua. Jadi orang tua baik bisa mengambil kebaikan anak, anak baik akan bisa mengambil kebaikan orang tua. Sebagaimana waktu saya mau mendoakan Minang, saya sowan ke ayahmu, Syarif Muhammad bin Syekh bin Abu Bakar bin Toha. Iya, Minang. Dalam siapa yang futuh ya? Oke. Futuh apa? Iya, dah futuh arifin ya kenal Allah. Ya. Ya. Mama Ira, sampun niku bapak menene mama. Iki mama Ira dengen lho. Iki dosanya akeh. Belum mesem. Nah, begini. Endah mama Ira dosane dijoponi. Minang orang kena ninggal baca robi fili wali ya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ping 10 minang setiap habis sholat. Iku kok dosanya mama Ira dikikis setitik di samping mama Ira jaluk doanya Masya Allah dikikis tapi anak juga ikut engkau doanya mama Ira mandi atas khidmah awakmu marah komplain. Jadi minang khidmah baca robi fili dulu wali ya kalau dulu ya setiap pada sholat ini 10 sehingga akhirnya cerita mondok tentang prosol pas sampai angsa 6 bulan ayahku meninggal minang kerumu tentang prosol ayahku meninggal sehingga sholat robi ya Allah meninggal sesuatu saking apa ya saya ngalamin hadir terus sampai setiap anel ponsel prosol nana jaklalen robi fili gibah sampai teng Maroko nan ajak kalian robi gibah sampai sering tertempelan santri setiap jamaah maca robi fili dunubi wali ya warahmah kamar ini seterusnya. Ini namanya bikin baiknya diri untuk orang tua. Saya amankan berarti insya Allah orang tua yang peduli kepada anak juga begitu mendoakan anak atau saya Ramadan sehingga ini tahun baru hakikatnya tahun atau pindahnya umur kita menjadi tambah. Setiap 100 tahun itu pergantian hijriah 3 tahun. Itu salah satu arti wajah yang 300 ada tambahan 9. Jadi 300 tahun Masehi, maka kalau hijriah atau qamariyah ditambah 9 tahun. Jadi yang 100 tahun Masehi berarti tambahan 3 tahun. Jadi mana sampai umur 50 tahun berarti qamariyahnya berarti 50 setengah. Akhirnya tumbai. Dan umpamanya sampai usianya anjir bulung-bulung berarti tambah sekitar 2 tahun lebih. Umpamanya bulung-bulung lorong lebih. Nah, dari pulau naik cara nasional atau nasional Samsiah pulau berarti kan 68 lebih 2 bulan 5 hari
Tak itu terus untuk mengingat. Nah, kalau ditambah 2 tahun, berarti 2 tahun tambahan hijriahnya. Jadi saya sudah 70. Nah, sampai mana Kang Sari mudun si mobil digandeng-gandeng, ya pantes wis kuat. Tapi kan anak merasa isin, nah masih isin nom, walaupun keparah. Nanti kedua coba hadir, terus itulah kita hijrahnya itu meninggalkan dari perbuatan jelek menjadi baik. Bahkan Nabi tahu lah hijrah tabata fatil Mekah, tidak ada hijrah setelah Mekah itu merdeka. Tapi maknawi daripada hijrah, kalau hijrah berpindah, kalau hijrah menurut kuat ya akan intikal min baladi kada ila kada. Aten niku Mas Bayu berarti ini perlu penjajahan ini hijrah. Mesti dudu asli wong kene hijrah neng pindah tempat namanya hijrah. Kaum muslimin juga wong hijrah pada pulang sebet. Alas pindah neng kota baru, malah kota baru bisa. Ada betah, karena siap sampai akhir umur tetap meneng kota baru. Insya Allah, maten itu. Tapi moga-moga semuanya itu menjadi wasilah lantaran amal ibadah menjadi husnul khotimah. Kata mawon, mugi-mugi wonten manfaatipun.